Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang akan membahas mengenai berkaitan dengan seputar Olimpiade Kimia, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ya, sekarang untuk video kali ini saya bakal mensosialisasikan ya tentang pelatihan online KSN untuk persiapan dengan KSNP ya. Lama banget nggak upload video, sekali yang upload promosi. Ya, jadi alhamdulillah ya kemarin baru ada pengumuman tentang peserta-peserta yang lolos KSNK ya, menuju ke KSPNP. Ya, untuk yang saya bina udah lumayan banyak ya. Ada sekitar 20 orangan yang lolos. Alhamdulillah. Dan ini sekarang saya akan sosialisasikan tentang pelatihan yang saya adakan sendiri ya. Ya insya Allah yang pelatihnya saya secara online ya. Secara online yang saya sebut sebagai POP, pelatihan online KSNP untuk khusus kimia saja karena saya bisa cuma kimia. Nah, untuk pelatihan sendiri di sini ada 3 paket ya. Misalnya kita lihat di sini ada 3 paket, ada paket hemat, ada paket basic, dan ada paket yang pro. Nah, untuk biayanya paket hemat itu Rp600.000 per orangnya, dan untuk paket basic itu Rp700.000 dan untuk paket pro Rp750.000. Nah, bedanya apa sih? Kalau untuk paket hemat itu buat teman-teman yang merasa sudah cukup basicnya ya. Jadi kalian yang dasar-dasar nggak usah itu pelatihannya selama 30 jam. Selama 30 jam nih. Sementara yang basic itu ada 36 jam, sementara yang pro itu ada 36 jam ditambah latihan soalnya cukup banyak ya 120 soal. Jadi buat yang teman-teman yang ikut pro bisa dapat pelatihan juga selama 36 jam yang insya Allah dibagi menjadi 6 hari ya. 36 jam dan juga dapat latihan soalnya ya sekitar 120 soal. Seperti itu. Soalnya tingkat provinsi semua ya insya Allah. Nah, oh ya, buat teman-teman yang kemarin di KSNK sudah pernah ikut program saya, yakni program POT PTKK, PTKK, COC, dan POK ya. Sini, lihat sini program nah ini. Nah ini untuk teman-teman yang apa pernah ikut POT PTKK, PTKK, COC, dan POK itu diskon 150.000 ya. Jadi buat teman-teman ya tinggal dikurangin aja teman-teman ngambil paket yang mana dikurangin 150.000. Nah seperti itu. Nah itu untuk yang teman-teman yang sudah pernah ikut. Nah kapan sih pelaksanaannya? Pelaksanaannya insya Allah tanggal 26 Juni sampai 1 Juli ya. Jadi selama 6 hari, 26, 27, 28, 29, 30, 1. 6 hari, 1 Juli. Jadi sampai 6 hari. Jadi sekitar 6 jam per hari lah, kayak gitu. Per hari. Nah, untuk pembayarannya teman-teman bisa transfer ke rekening BNI Syariah ya. Rekening yang sekian 0,577740807 atas nama Lukman Hakim, dan nanti kirim bukti transfernya lewat WA aja 081223681638. Nah, terus nanti buat pendaftarannya teman-teman tinggal daftar saja di bit.ly/pendaftaran POP. Nah, di situ nanti teman-teman bakalan ngisi data, juga nanti ada placement test ya. Jadi ada teman-teman jawab placement testnya, nanti teman-teman dapat skornya berapa gitu. Dan itu sebenarnya cuma buat ini aja sih, buat apa? Gambaran awal kira-kira seperti itu. Nah, di sini program jelasnya lebih apa sih? Seperti apa? Nah, program secara jelasnya bisa teman-teman klik saja di bit.ly penjelasan POP. Nah, seperti ini. Nah, nah sekarang di sini saya juga pengen ngejelasin secara detail ya tentang isi dari penjelasan POP ini. Nah, ini adalah penjelasannya. Lihat pilihan POP-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat buat penjelasannya di sini ada ya, ada yang paket hemat tadi sudah saya bilang 600.000, paket basic itu 700.000, dan paket pro itu 750.000. Nah, untuk yang paket basic, untuk yang paket hemat biasa ya pembinaannya itu 30 jam, 6 jam kali 5 hari. Terus sementara yang basic itu pembinaan 36 jam, 6 jam kali 6 hari. Sementara yang untuk paket pro itu 36 jam juga ya, 6 jam kali 6 hari. Ditambah
latihan soalnya. Soal latihannya ada 6 paket 20 soal. Jadi soal latihannya itu biasanya kita pisahkan dengan jadi berbeda ya. Jadi soal latihannya itu tidak termasuk dalam soal latihan ketika pelatihan. Jadi biasanya pelatihan saya kasih soal latihan juga teman-teman biar bisa mengerjakan gitu. Terus nanti kita bahas juga. Cuma sementara soal latihan ini di luar dari pelatihan itu. Nah, sementara materinya semuanya KSNP ya. Untuk jamnya, insya Allah untuk jamnya itu dari jam setengah 10 sampai jam setengah 12. Nah, mungkin ini sedikit perubahan kalau misalkan di hari Jumat ya. Mungkin hari Jumat lebih maju sedikit. Cuman kayak kita tidak mengambil hari Jumat. Jadi jam setengah 10 sampai jam setengah 12 itu untuk 2 jam pertama, terus 2 jam kedua itu dari jam 1 sampai jam 3, terus 2 jam terakhir itu dari jam 4 sampai jam 6 sore gitu. Nah, ini pelaksanaannya ya. Insya Allah seperti itu. Nah, sementara untuk paket soalnya, untuk yang hemat dan basic tidak ada, sementara yang ini ada 6 paket soal, yang untuk yang pro ada 6 paket soal ya. Nah, ini video rekamannya insya Allah semua bakalan di-upload, di-uploadnya di YouTube secara private ya, private. Jadi cuma teman-teman doang yang bisa akses seperti itu. Nah, terus ini penilaiannya juga insya Allah ada. Terus ini platformnya insya Allah semua pakai Google Meet ya. Google Meet karena kalau menurut saya yang lebih enak buat dipakai ya Google Meet gitu dibandingin dengan Zoom. Jadi Google Meet biasanya lebih stabil sih kayak gitu. Soalnya tetap direkam ya, di santai aja. Terus untuk pelaksanaannya, nah ini pelaksanaan dan materi-materinya ya. Jadi teman-teman sini juga ada materinya. Jadi yang untuk yang hemat itu tidak mengikuti hari pertama yang isinya adalah struktur atom, teori ikatan valensi, struktur ion kompleks, struktur kristal, dan terakhir itu adalah ikatan dan interaksi antar molekul. Nah ini untuk hari pertama. Untuk yang basic dan pro ikut ya. Nah terus untuk hari kedua semuanya ikut ya. Cairan, lautan, dan gas, hukum laju melalui mekanisme reaksi, itu sudah ada aktivitas juga ikut. Terus selanjutnya hari ketiga itu ada keseimbangan kasus ganda, ada termodinamika 2, termodinamika 3. Terus yang selanjutnya di hari keempat, 29 Juni itu ada elektrokimia 2, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, seperti itu. Terus yang tanggal 30-nya itu ada spektroskopi, itu belajar spektroskopi sedikit. Terus ada stereokimia, terus ada tata nama senyawa organik. Saya terakhir kita bahas reaksi umum dan reaksi khusus dalam kimia organik. Nah, cara silabus bentuknya seperti ini ya. Jadi apa yang kita pelajari di sini apa aja. Nah, untuk struktur atom, teori kekuatan valensi, struktur ion kompleks dan kristal ini yang kita pelajari ya. Untuk struktur atom kita belajar tentang struktur atom Bohr yang berkaitan dengan persamaan Rydberg. Nanti juga insya Allah bakalan dijelasin tentang Z efektif ya, Z efektif dan aturan Slater sih. Terus struktur mekanika kuantum ini kita belajar tentang bilangan kuantum, ini biasa sih seperti itu. Terus ada teori ikatan valensi, ini kita belajar tentang bagaimana atom itu hibridisasi atom terbentuk. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur ion kompleks. Di sini kita belajar struktur fisiknya saja ya, belum struktur elektronik. Karena struktur elektroniknya biasanya saya kasih di KSN gitu. Di KSN. Jadi struktur fisiknya saja, secara ligannya, hibridisasinya, dan isomerisasinya. Seperti itu. Ini adalah struktur ion kompleks. Nah, selanjutnya itu adalah struktur kristal. Nah, kita belajar tentang kristal atom. Itu biasanya yang ada FCC, BCC, HCP, dan sebagainya. Terus sementara kristal ionik, terus juga ada struktur NaCl misalkan, struktur CSCl, struktur CF2, rutil, TiO2, dan sebagainya. Nah, ini kita belajar. Nah, ini juga nanti di struktur kristal kita belajar tentang penentuan massa jenis kristalnya dan penentuan energi kisinya. Nah, ini adalah bahasan pertama tentang struktur. Jadi, insya Allah kayaknya buat KSNP materinya seperti ini ya. Begitu. Nah, sementara untuk dinamika itu tentang pergerakan ya, tingkah laku dari molekul. Itu kita belajar tentang ikatan dan interaksi antar molekul, ya. Nah, ini kita pertama review ikatan dan jenis interaksi itu biasanya cuman review materi KSNK aja ya, buat sebagai refresh aja gitu. Terus selanjutnya di sini kita pengaruh struktur sudah terhadap sifat asam basa. Jadi kenapa struktur ini sifatnya lebih asam dibandingkan struktur ini? Kenapa struktur ini sifatnya lebih basa dibandingkan dengan struktur ini? Nah, seperti itu. Itu jadi sifat asam basanya ya.
Yang ketiga itu adalah pengaruh struktur terhadap kelarutan terhadap air. Kenapa struktur ini lebih larut terhadap air, kenapa struktur ini lebih tidak larut terhadap air, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu untuk yang di ikatan dan interaksi antar molekul. Nah, sementara yang selanjutnya itu cairan, larutan, dan gas. Nah, ini untuk cairan, larutan, dan gas, itu kita belajar pertama tentang sifat koligatif ya, yang tentu saja ada di KSNK. Terus selanjutnya kita belajar tentang diagram uap cair ideal, diagram uap cair secara ideal, nanti terus itu yang ideal ya, nanti kita bakalan gambar grafiknya. Terus kita belajar tentang titik azeotrop, di mana titik di saat suatu gas dan cair itu tidak bisa dipisahkan. Ada yang kita sebut sebagai azeotrop positif dengan azeotrop negatif. Dan kita juga belajar tentang hukum gas nyata. Yang kita belajar itu adalah hukum van der Waals. Van der Waals aja. Hukum gas nyata banyak ya. Ada hukum van der Waals, Virial, terus Bartoilet, dan sebagainya. Yang kita belajar van der Waals aja. Nah, untuk kinetikanya, yakni tentang laju reaksinya, kita belajar terutama tentang hukum laju. Hukum laju itu pertama dari metode laju awal, metode yang biasa diterapkan di SMA itu namanya kita sebut sebagai metode laju awal. Kemudian ada metode laju integrasi yang menggunakan metode integral. Nah, itu hukum lajunya, penentuannya. Nah, sementara yang penentuan hukum lajunya itu kita pakai tahap melalui mekanisme reaksi ya. Ada yang tahap penentu lajunya dan ada yang metode kesetimbangan. Seperti ini. Nah, ini penentuan hukum laju. Nah, selanjutnya kita belajar juga tentang radioaktivitas. Nah, radioaktivitas kita belajar tentang peluruhan, jenis peluruhan, ada peluruhan alfa, beta, gamma, positron, dan sebagainya. Terus juga kita belajar menghitung energi peluruhan, jadi berapa energi yang dilepaskan kalau misalkan terjadi peluruhan radioaktif. Dan kita juga sedikit studi kasus tentang reaktor nuklir. Bagaimana reaktor nuklir itu yang ada di Rusia, yang ada di Amerika. Yang di Rusia kan RWTH. Kalau ada di Amerika itu biasanya reaktor yang berbasis uap air gitu. Terus kita belajar studi kasus tentang bom atom, bagaimana kenapa sih bom atom itu berbeda dengan reaktor nuklir gitu, dan mana kira-kira energi yang lebih besar dihasilkan. Seperti itu. Nah, untuk analisisnya ini tools dari kimianya itu kita belajar tentang analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu biasanya kita ambil dari buku Vogel. Kita biasanya menggolongkan analisis kualitatif kation itu jadi golongan 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu pakai definisi dari pengarangnya Vogel. Nah, terus juga kita belajar tentang analisis anion. Nah, selanjutnya kita untuk analisis kuantitatifnya standar ya, bahwa kita belajar tentang gravimetri. Cuman bedanya apa sih dengan KSNK? Biasanya ini lebih sulit aja sih, lebih ribet aja dalam penalaran soalnya. Di gravimetri ada titrimetri, jadi kita belajar tentang jenis titrasinya, itu biasanya ada di review di KSNK, kemarin juga KSNK kita belajar. Ada titrasi balik, back titration, terus ada titrasi dengan multiple indikator. Jadi ada titrasi yang indikatornya itu lebih dari satu gitu. Nah, selanjutnya itu kita belajar tentang spektroskopi. Ini ya, ini cuma pengenalan saja ya, pengenalan spektroskopi R dan NMR gitu. Sementara dalam cara bacanya secara mendetail itu biasanya saya kasih di KSN saja gitu, tidak KSN jadi tingkat nasional biasanya. Jadi ini cuma perkenalan doang. Ini kenapa bisa seperti ini. Nah, selanjutnya untuk termodinamika dan kesetimbangan, pertama termodinamika kedua. Termodinamika kedua itu intinya adalah isinya adalah tentang entropi dan energi Gibbs serta hukum Hess dalam G dan S. Jadi G itu adalah besaran energi Gibbs dan S itu adalah besaran entropi. Nah, seperti itu. Jadi kita ini nggak dipelajari di SMA, itu biasanya kita pelajari di kuliah tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, kita belajar tentang entropi dan energi Gibbs. Misalnya untuk termodinamika 3 kita belajar tentang persamaan Van Hoff dan persamaan Clausius-Clapeyron tentang transisi fasa seperti itu. Sementara untuk elektrokimia 2-nya kita belajar tentang nanti diagram Latimer, ada diagram Latimer dan ada persamaan Nernst. Nah, seperti itu.
Nah, sementara untuk kesetimbangannya kita belajar tentang kesetimbangan kasus ganda. Maksudnya apa? Jadi kesetimbangan biasanya kalau misalkan kalian belajar itu di kesetimbangan kelarutan aja. Jadi yang kalian pakai cuma KSP saja. Kesetimbangan eh, asam basa saja. Nah, kalau kesetimbangan kasus ganda itu gimana caranya supaya dari kesetimbangan kelarutan itu bisa menghasilkan kesetimbangan asam basa. Jadi yang kalian pakai itu bukan cuman KB-nya saja, bukan cuman KA atau KB-nya saja, tapi juga KSP, kadang-kadang juga ada KF dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itu yang bagian elektrokimia dan kesetimbangannya dan menemukan kesetimbangannya. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir materi kimia organiknya kita bakalan belajar tentang stereokimia. Ini biasa ya, isomerisasi cis dan trans, E dan Z, terus proyeksi Newman-Howard, konfigurasi absolut, R dan S, terus ada enantiomer, diastereomer, dan senyawa meso. Nah, seperti itu. Nah, sementara tata nama senyawa organik selanjutnya itu ada tata nama amida dan tata nama amina. Seperti itu. Terus ada lagi tata nama benzena ya. Jadi ini sebenarnya kadang biasanya sih di OSK juga sudah dipelajari, jadi ini cuma review saja untuk tata nama sih. Nah, untuk reaksi umumnya juga ini biasanya review. Ini kita belajar tentang reaksi substitusi. Itu adalah reaksi substitusi nukleofilik 1, SN1, ada SN2, ada substitusi elektrofilik benzen, dan ada substitusi nukleofilik benzena. Nah, seperti itu. Nah, sementara eliminasinya ada E1, ada E2, ada produk Hoffman dan produk Zetsef. Nah, nanti kita jelasin ya. Nah, terus sementara untuk reaksi ketiganya itu ada reaksi reduksi dan oksidasi, ini biasa ya. Seperti itu. Terus ada reaksi adisi dan penataan ulang. Nah, ini adisi penataan ulang juga biasanya sudah dikasih di OSK, KSNK. Ya, ada di adisi di halogen, ada adisi elektrofilik alkena, terus ada adisi nukleofilik untuk karbonil dan grignard. Nah, untuk reaksi khususnya itu biasanya ada reaksi khusus yang biasa tidak diberikan di SMA ya. Ada reaksi ozonolisis, ada reaksi yang reduktif maupun oksidatif, terus ada reaksi Diels-Alder, terus ada reaksi asam alfa dan karbonil dan anelat. Jadi kita belajar tentang reaksi alkilasi anelat, terus reaksi kondensasi aldol, reaksi Cannizzaro, terus yang terakhir itu adalah reaksi pembentukan imina, enamina, dan reaksi Wittig. Seperti itu. Ya, itu adalah penjelasan secara detailnya ya mengenai program ini, POP. Ya, semoga bisa jelas. Bagi teman-teman yang masih kurang jelas bisa dihubungi ya, bisa disikat aja kolom komennya. Bisa juga ngubungin saya di WA. Insya Allah saya balas cepat. Ya, mungkin sekian aja untuk promosi kali ini. Untuk penjelasan kayak gini. Buat pendaftarannya silakan teman-teman daftar ya. Jangan lupa tinggal daftar saja di sini. Teman-teman tinggal daftar di ini nih bit.ly/pendaftaran POP. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.